grassroots, Iya, iya. terus pembinaan yang lain dan segala macam lah. Itu harus satu. Tapi kan PSSI juga ada buat gerakan misalnya ngirim-ngirim kita mulai dari kita kecil dulu Le, ada Oke, halo dengan Skambal 2 TV. Nah, udah lama ini nggak ngobrol-ngobrol dengan seorang Doni Siregar. Siap. Apa kabar, Le? Sehat? Sehat. Le, langsung aja lah to the point. Nah, kemarin tuh kan ada juga mungkin kita perhatikan komen-komen dari pelatih tim nasional mantan ya. Ada Luis Milla bilang tentang kualitas pemain kita yang nol. Kemudian juga ada bilang mungkin Sintayong juga secara stamina dan segala macam kita kurang. Nah, sekarang ini kan udah hampir 3 tahunan itu bisa dikatakan membangun sepak bola grassroots atau akar rumput sepak bola khususnya di Kota Medan lah melalui Utamasia. Bahkan bukan pepesan kosong ya Le ya. Kalau misalnya liga anak-anak sifatnya festival, ini Utamasia berani buat liga. Ya. Yang bisa dikatakan sebulan 3 minggu sekali ya. Sekali 3 minggu, sekali 2 minggu. Iya. Nah, intinya ada kesempatan anak-anak itu untuk berlatih lagi, kemudian baru bertanding. Beda dengan yang selama ini ada festival 1 hari selesai gitu, yang anak-anak dipaksa bermain 2-3 kali 1 harian. 5-6 kali. 5-6. Ngeri pokoknya. Agak kram-kram sih. Aduh, ampun lah udah. Nggak tambah lagi tingginya udah. Jadi kalau Laila kira-kira sebagai penggerak lah udah saat ini kan, salah satu bisa dikatakan juga apa sih? Pelatih lah di Utamasia. Apa sebenarnya yang menjadi kendala menurut Lai? Apalagi Lai juga mantan pemain profesional juga. Apa sebenarnya yang menjadi kendala sepak bola Indonesia? Sepakatkah dengan apa yang disampaikan oleh si Luis Milla? Ya, secara ilmu pasti sepakat dengan apa yang disampaikan Luis Milla, karena kan pemain Indonesia itu tekniknya nol. Teknik nol. Ya, teknik nol. Nah, teknik ini kan dilatih dari usia dini. Ya. Dari usia anak-anak. Nah, kebanyakan di usia anak-anak kita, terutama yang di Kota Medan ini, kita orientasinya itu kemenangan. Menang itu adalah segalanya. Orang tua atau klubnya atau pelatihnya? Semuanya, baik pelatihnya, baik orang tuanya, baik klubnya, bahwasanya kemenangan itu menjadi prioritas utama. Ya. Nah, itu yang salah. Padahal di usia dini itu bukan kemenangan prioritas utama. Kemenangan itu bonus. Ya. Hasil dari sebuah kerja keras mereka. Ya. Tapi kembali ke target utama adalah mereka anak-anak bermain, bergembira, senang-senang di dalam lapangan, dan melihat perkembangan sepak bola teknik dasarnya. Ya. Teknik dasarnya harus ke teknik dasarnya. Bagaimana mereka saat dengan bola, bagaimana mereka saat terjepit, apakah mereka melakukan aksi individu, apakah mereka kapan harus melakukan operan, kapan harus melakukan mencetak gol segala macam. Jadi semua itu terangkum di kompetisi usia dini. Ya. Itu yang harus kita galakkan saat ini. Siap. Kalau di Utamasia sendiri itu kan tadi saya bilang kadang pengaruh kepada orang tua murid juga orientasi siswa lah. Kadang kan pengen anaknya main terus, menang terus. Sementara di Utamasia itu aku lihat ada waktu untuk bermain tuh anak-anak seluruhnya bermain. 2-3 menit ganti paket A, paket B-nya ada gitu. Tapi intinya tetap main 3 menitan rata-rata gitu. Itu dengan orang tua di Utamasia sendiri bagaimana? Ya, secara keseluruhan orang tua Utamasia wawasannya sudah bagus ya. Sering kita edukasi, sering kita sharing soal perkembangan anak. Pada prinsipnya itu sih, bagaimana pelatih bisa mempengaruhi orang tua si anak. Bahwasanya sepak bola anak itu seperti ini gitu. Kesempatan bermain sama, kemampuan bermainnya bisa kita lihat gitu. Terus secara ininya kegembiraan. Untuk anak usia 10 tahun ke bawah itu poinnya itu adalah kegembiraan. Bagaimana mereka di dalam lapangan itu bergembira, mereka bermain sepak bola. Karena anak-anak pengen bermain bola, bukan karena orang tuanya yang pengen bermain gitu loh. Jadi jangan salah, bukan karena pelatihnya pengen bermain, tapi anak-anaknya yang pengen bermain. Siap. Tapi kalau melihat Indonesia lah, mungkin ada juga bilang talenta Indonesia sebenarnya nggak kalah dari luar negeri, banyak pemainnya dikirim ke luar negeri. Kalau saya sendiri setelah mungkin beberapa tahun ke anak-anak tadi, apakah kita sebenarnya punya talenta atau kita kayak Belanda harus misalnya belajar dari dasar gimana segala macam, bukan kayak Brazil atau Argentina tiba-tiba muncul talentanya? Gimana sih sebenarnya? Cara ini sih talenta itu ada. Talenta anak-anak Indonesia itu ada.
talenta. Cuma seperti yang saya bilang, bagaimana talenta ini bisa kita kembangkan, potensi si anak itu bisa kita buat lebih baik daripada yang sekarang. Artinya semua bisa punya talenta. Pemain bola hebat nggak harus lahir dari Brazil, dari negara mana pun bisa. Termasuk Afrika yang negara miskin, yang lapangannya tanah betul. Tapi lahir juga pemain hebat kan, ada Yaya Toure, ada Samuel Eto'o, segala Drogba. Jadi sepak bola itu tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Pemain hebat itu luar dari pengajar. Sepak bola itu memang pemain hebat itu dilatih, dilahirkan, dicetak, bukan lahir begitu saja. Betul. Jadi talenta itu ada. Nah, bagaimana talenta itu bisa kita kembangkan dengan baik? Siap. Supaya bisa jadi pemain yang berkualitas di masa yang akan datang. Iya. Oke, kita balik lagi ke Liga Utama Asia lah. Ya. Liga Utama Asia ini kan jujur berapa kemarin ini edisi kedua lah ya. Edisi kedua. Apa benturan dengan ada nggak benturan dengan SSB yang lain misalnya dengan cara bermain mereka, atau kita nggak usah campuri gitu sebagai panitia? Jadi kami secara prinsip kami fokus ke tim kami. Oke. Jadi kita buat Liga Utama Asia untuk wadah bersama. Yeah. Supaya tim-tim SSB yang lain juga bisa berkompetisi. Iya. Tapi secara keseluruhan kami pengen bagaimana anak Utama Asia itu bermain sesuai dengan apa yang udah kita lakukan. Iya, patronnya kita. Ya, patronnya Utama Asia. Jadi Siap. kami buat untuk Utama Asia dan kami buat untuk wadah bersama SSB lain. Jadi memang kita mau ngajak semuanya itu untuk maju. Siap. Kalau bisa jangan pemain hebat itu, pemain bagus itu jangan lahir dari Utama Asia aja. Iya, dari Lahir seluruh SSB yang ada di Kota Medan. Inilah wadahnya kompetisi Liga Utama Asia. Siap. Nah, kalau untuk Lek sendiri mengamati sebenarnya setelah anak-anak tuh bermain seluruh SSB, berapa tim sih Lek? 12? 16? 14 tim yang bermain itu gimana kira-kira? Kemajuan, kita bicara bukan ini lebih hebat, itu lebih hebat, tapi talenta anak-anaknya gimana? Kan pasti Lek mengamati juga tim lain lah gitu kan? Ya banyak pemain banyak anak-anak kita yang berpikirnya hanya mau menang. Jadi bola ini yang penting bolanya ke gawang. Padahal dari usia kecil, contohnya Utama Asia, kita nggak mengharapkan seperti itu gitu. Tapi bagaimana mereka saat dengan bola tidak kehilangan bola? Bagaimana mereka saat kehilangan bola bisa merebut bola kembali? Bagaimana mereka menyerang? Bagaimana mereka bertahan? Bagaimana mereka membentuk formasi ketupat kecil, bola, ketupat besar saat dengan bola, itu dari bagian dari taktik dari usia dini kan. Betul. Kalau itu terbawa terus sampai besar, mereka akan bagus secara fundamental, secara teknik dasar, dan bagus secara taktik. Jadi semuanya terangkum dengan baik. Siap. Jadi artinya memang ya harapan kita seluruh SSB itu bisa menghasilkan lah ya talenta-talenta berbakat. Oke. Cerita lagi sebenarnya Lek, balik tentang yang disampaikan oleh si Luis Milla lah, teknik Lek sebagai pemain profesional sebenarnya apa kesalahannya dulu itu sehingga Luis Milla, kan intinya kan ini kesalahan yang lalu-lalu juga ya kan. Apa sebenarnya kenapa berani Luis Milla bilang teknik pemain Persib yang mungkin saat ini 3 besar lah ya di Liga Indonesia ya kan, itu 0 selain pemain asing lah mungkin ya. Karena memang kemarin udah kita bicarakan sama orang tua siswa Utama Asia waktu kita kemarin meeting parenting ya. Jadi memang rata-rata di sepak bola usia dini, nggak cuma di Sumatera Utara, di seluruh Indonesia, itu rata-rata pelatihan terbalik. Jadi pelatihan terbalik itu artinya di usia dini kita melatih fisik, di usia dewasa kita melatih teknik. Padahal harusnya terbalik, di usia dini kita melatih teknik, di usia dewasa kita mulai melatih fisik. Gitu. Karena teknik itu akan terbawa dia sampai tua gitu. Iya. Kalau fisik itu kapan aja bisa kita cari. Betul. Nah, kenapa contoh di Liga Utama Asia atau di festival SSB lain, anak usia 8 tahun, 9 tahun itu tendangannya itu udah deras. Betul. Udah kencang, udah kuat, gawang kadang udah goyang tendangnya kan. Nah, kita shock sebenarnya seperti ini gitu. Anak usia segini harusnya belum bisa nendang bola sekeras itu. Nendang bola ke depan, nendang bola dari jauh bikin gol gitu. Kita nggak membentuk seperti itu, kita membentuk bagaimana dia passing, bagaimana bobot passingnya, bagaimana akurasi passingnya, kualitas passingnya itu dulu gitu. Terlepas itu nanti ada kesalahan, kesalahan itulah yang kita perbaiki untuk kemudian di
dilihat lagi di pertandingan berikutnya gitu. Jadi ada evaluasi, ada perbaikan, ada latihan, terus ada kompetisi kembali. Betul. Itulah bagusnya kenapa harus ada liga atau kompetisi yang kita buat gitu. Ada waktu untuk mengevaluasi. Nah, itulah intinya program pelatihan terbalik. Begitu ya. Itulah kenapa pemain Indonesia betisnya besar-besar, tapi tendangannya nggak ada. Nah, di Eropa kakinya kecil tapi tendangannya kencang. Jadi memang Ya Pedri pemain Barca tuh ya. Nah, Iniesta lihat apa mungkin Letoy tapi jangan tanya ketika dia bersama bola. Jadi memang banyak pelatihan terbalik. Itu ya. Itu berarti memang itu juga dengan yang utama Sia lakukan dengan menggalakkan yang namanya lisensi ya. Ya, itu juga. Ya, kursus kepelatihan artinya pemain terbaik akan dilahirkan oleh pelatih terbaik. Benar. Pemain terbaik akan dilahirkan oleh pelatih terbaik. Better coach, better player. Iya. Jadi kalau pelatihnya aja nggak bagus, terus kita mau harapkan tiba-tiba lahir pemain bagus enggak? Itu sama, itu satu berbarengan ya. Berbarengan. Kenapa di Tamasya kita galakkan kursus-kursus? Kita naikkan dulu kualitas pelatih kita. Supaya pemain yang kita lahirkan ini berkualitas. Karena apa? Dilahirkan oleh pelatih berkualitas. Iya. Pelatih terbaik melahirkan pemain terbaik. Siap. Nah, itulah coba untuk dibarengi oleh Utama Sia. Mulai dari liga diputar dan targetnya sendiri Liga Utama Sia ini kan udah edisi kedua. Next nanti setiap tahun ada berapa kali sih rencananya? Setiap tahun kita gelar U10. Tahun ini kita bikin U12, U13. Mungkin tahun depan mungkin 3 liga mungkin kan U15. U10 yang pasti U10 dan U13 itu udah bagus. Karena kalau kita mau lihat pemain bola hebat dari usia dini, liganya itu dari kecil. Mereka berkompetisi, mereka bermain. Itu dulu yang kita bentuk. Kalau aku pikir kalau udah usia 15-16 tahun, aku pikir sudah lewat fase perbaikan tekniknya itu udah lewat. Oh gitu? Udah lewat. Aku pikir udah lewat. Iya. Kita kalau mau perbaikinya itu di usia paling dini, usia paling bawah. Siap. Ya. Jadi kalau demikian menggalak pelatih juga sudah dilakukan. Oke. Ini nanti kedepannya ada lagi karena kemarin kalau nggak salah mau sebelum Lebaran sebelum tahun lalu mau buat D-gian ya. Jadi tahun lalu kita udah buat D satu kali, buat C satu kali. Iya C ya betul. Tahun ini mudah-mudahan selesai kongres PSSI makin bagus. Amin. Kita mau buat D, mau buat C dan mau buat B. Kita mau bikin langsung 3 gitu. Oke. Nah, itu program kita, kompetisi tetap jalan, pelatih kursus kepelatihan itu tetap jalan, jadi semuanya itu maju ke depan gitu. Makin bagus jalannya gitu. Oke. Tapi setelah 3 tahun ini ibaratnya Ledoni juga turun lah ya kan ke akar rumput itu. Komentar-komentar apa yang didapatkan bisa dari pelatih-pelatih senior yang lain? Support apa yang didapatkan dari pelatih-pelatih ya misalnya ya yang udah senior apa sih yang disampaikan? Mungkin pasti ada tukar pikiran juga kan dengan lain. Ya, aku pikir sih ya responnya sih ada sebagian yang bagus, ada juga yang mungkin ya nggak bagus lah ya. Artinya itu kan dinamika dari sebuah, kegiatannya. Jadi seperti Liga Utama Asia kemarin banyak pelatih yang mau ikut tapi udah nanya dulu berapa hadiahnya gitu. Ini kok nanya hadiah gitu. Kita kan kompetisi ini kan kita buat untuk membina, mengedukasi kan liga edukasi lah gitu. Jadi mereka sebelum ikut udah nanya berapa hadiahnya, padahal pendaftarannya cuma 500.000. Tapi udah nanya hadiah. Artinya kita pun di sini nggak cari uang, udah jelas. Karena apa? Kita cari sponsor. Kita dapat sponsor. Banyak orang-orang baik yang bantu kita, akhirnya kita bisa menggelar liga gitu. Dengan registrasi 500.000 kita bisa berkompetisi selama semusim. Panjang kan artinya bagus buat anak-anak. Tapi banyak pelatih yang nanya hadiahnya berapa. Nah, kita pun bingung jawabnya. Jadi ya itu tadi mindset pelatih harus kita perbaiki juga. Mindset pelatih harus kita perbaiki. Jadi pelatih juga nggak hanya ikut sekolah kursus enggak. Pelatih harus tetap belajar harus tetap megang anak-anak grassroots supaya apa? Supaya ilmu itu dapatnya di situ gitu. Pengalaman itu dapatnya di praktek, tidak hanya di buku aja gitu. Itu. Jadi memang ya ada positif, ada negatif. Wajar. Ya, ada yang
pelatihnya berharap mau menang, pelatihnya Iya. marahin anak-anak segala macam, banyak dinamikanya banyak. Itulah yang membuat kadang jadi itu tadi ya, pemain-pemain yang kayak pernah aku di TikTok aku bilang pemain yang paling tendangan paling kuat itulah dimainkan pelatihnya karena pengen menang tadi ya. Ya. Jadi kalau di Tamasya kita semua pemain baik kemampuannya yang mungkin bagus, baik mungkin biasa-biasa, kita kasih menit bermain yang sama. Iya. Jadi di anak-anak kita edukasi juga bahwasanya mereka mendapatkan hak yang sama. Iya, betul. Di usia anak-anak. Betul. Jangan kita beda-bedain. Iyalah. Jadi mereka merasa punya kesempatan yang sama, hak yang sama. Terlepas nanti ada hasil kalah menang, Iya. itu adalah bagian dari permainan. Pertandingan. Jadi biarkan anak-anak kita itu bermain, berkarya, berkreasi, bergembira di dalam lapangan. Iya. Karena saat mereka bergembira, nah disitulah keluar teknik-teknik Iya. yang kita latih. Betul. Jadi anak-anak nggak dibawa tekanan kan? Iya. Kalau anak-anak dibawa tekanan ya mungkin berlari pun dia sulit. Tapi kalau mereka menikmati pertandingan, mereka menikmati game ya aku pikir mereka bisa mengeluarkan potensi yang mereka punya. Iya. Dan semuanya pasti punya potensi ya. Pasti semuanya, banyak talenta itu banyak. Iya. Talenta. Siap. Nah, kedepannya sendiri Utama sini ingin bagaimana sebenarnya? Setelah tadi pelatihan sudah akan dilakukan. Kemudian next kedepannya apa target besarnya lah mungkin. Ya, target besar kita itu melahirkan pemain. Melahirkan pemain. Bukan membawa Utama sini jadi juara nasional, juara enggak. Jadi Akademi Utama Sia ini kita bangun untuk melahirkan produk berkualitas. Iya. Kalau bisa di top level gitu. Iya. Jadi kita perbaiki fundamentalnya, teknik dasarnya, kita buat kompetisinya, Iya. pelatihnya kita sekolahin. Iya. Jadi semuanya itu berjenjang mengarah ke arah yang lebih bagus, Siap. yang membutuhkan hal-hal tersebut Iya. supaya pemain potensial itu bisa jadi pemain top level. Itu target kita masih. Jadi kalau saya sendiri sepakat memang ya, intinya kalau Indonesia pengen juara setidaknya di AFF aja dulu. Ya. Berarti memang sepak bola dasarnya dulu dibagusin. Itu dulu yang paling penting. Itu paling Sepak penting. bola dasar dulu yang paling penting. Gitu Setelah ya. itu bagus, mudah-mudahan tracknya makin bagus. Karena ya, Vietnam, Jepang itu Iya. 30 tahun yang lalu mereka Benar. perbaiki itu semua. Iya. Wajar Jepang sekarang ikut Piala Dunia. Iya. Kita baru 2 bulan mau perbaiki, tiba-tiba mau langsung juara. Juara. Sepak bola itu nggak seperti itu. Nggak ada Iya. yang instan. Semua itu progres. Prosesnya lama. Siapa nama pemain yang gol gawang Liverpool yang golnya cantik, Minamoto siapa? Mitomo ya. Mitoma di Brighton. Nah, itu kan kalau kita baca juga dia sampai gini balik lagi. Kita dulu punya usia ini layak lah ya sebagai pemain profesional juga lah, mantan pemain profesional. Usia 19 kita jago, Maldini Pali, Evan Dimas, Sansamu, kayaknya memberikan euforia. Kita yakin kita bisa prestasi karena ngalahkan Korea Selatan, ngalahkan ini segala macam. Tetek bengek lah kita kalahkan gitu. Tapi sekarang ini hilang lah, sirna. Sementara yang dikalahkan mereka itu yang di GBK 32 udah main di Piala Dunia. Main di Liga Jerman. Iya, main di Liga Jerman. Jadi sebenarnya apa yang kalau saya melihat si Minamoto apa? Mitoma itu dia bahkan kalau kita baca kan dia pengen profesional tapi dia nggak pengen profesional, dia pengen kuliah lagi. Ya. Sebenarnya menurut saya apa itu? Apakah memang mentalitas kita juga perlu diperbaiki secara sisi pemain? Karena rata-rata kan setelah itu mereka pasti jadi bintang iklan, ya kan? Apakah itu pengaruh dengan gimana sih menurut saya? Ya banyak pengaruhnya. Artinya juga selain orang Maldini Pali, yang lain-lain juga yang bintang-bintang Indonesia di usia muda terus meredup di usia emasnya, itu tadi pelatihan terbalik. Mereka menonjol di usia muda, di usia tuanya ya Sintayong mengeluh sama Luis Milla karena apa harus memperbaiki passing lagi. Iya. Nah itu contoh yang pertama. Iya. Yang kedua ya banyak faktor, banyak pemain kita yang lupa bahwasanya dia seorang pemain bola bukan seorang bintang iklan. Ya banyak pemain kita yang melupakan bahwasanya pemain itu harus berlatih bukan syuting gitu. Jadi itu kenapa kita kalah dengan orang Jepang misalnya ya, kembali ke mentalitas. Tapi mentalitas itu kan dibangun dari usia kecil. Iya. Bukan tiba-tiba mentalitas itu. Betul. Profesionalisme itu dibangun dari kecil bahwasanya dengan latihan yang benar, dengan hidup profesional, dengan hidup seperti atlet profesional, ya itu akan menunjang prestasinya di masa yang akan datang. Itu sih, karena golnya yang penting. Iya, betul. Tujuan akhirnya bukan jaya di usia dini, Iya. di usia Ngapain lo ya? dewasa. Enggak seperti itu. Sepak bola itu ya, mungkin usia dininya dia nggak menonjol, tapi usia dewasanya dia besar. Iya, betul. Dan banyak itu dilakukan oleh pemain-pemain Jepang. Betul. Siap.
Tapi intinya Lai sendiri selaku insan sepak bola, kan jujur lah masyarakat kita 250 juta penduduk pasti mayoritas cinta bola dan pengen Indonesia punya prestasi. Tapi dengan saat ini Indonesianya seperti ketika melakukan perubahan, nanti kan pemilihan ketua PSSI baru, siapapun yang menang Lanyala siapapun yang menang itu, dari Lai apa yang harus diperbaiki pertama dari PSSI pusatnya? Yang harus diperbaiki pertama ya federasinya diisi oleh orang-orang yang tepat. Diisi orang-orang yang tepat. Saya nggak bilang orang politik, orang olahraga, pokoknya orang-orang yang tepat, yang visinya itu jauh melebihi yang ada sekarang. Karena tanpa itu sepak bola kita mungkin bukan jalan di tempat lagi, udah mundur ya. Liga berhenti. Paling apa yang mau kita harapkan dengan liga berhenti? Iya betul. Ya banyak orang yang berharap dari sepak bola. Betul. Karena perputaran ekonomi itu besar. Iya. Dengan berhentinya liga, aku pikir inilah kalau nggak dikelola oleh orang-orang yang punya visi, orang-orang yang tidak tepat. Jadi itu dulu federasinya dulu dibenahin. Setelah itu baru buat program kerja yang bagus jangka panjang seperti liga yang bagus, ya kan, wasit yang kompeten, kan pasti kan, wasit liga, terus grassroots, terus pembinaan yang lain dan segala macam lah. Itu harus satu. Tapi kan PSSI juga ada buat gerakan, misalnya ngirim kita mulai dari kita kecil dulu ada Bareti, Primavera, gagal semua ke Uruguay, orang si Ansamo kan dari Uruguay, tapi gagal semua. Itu menurut Lai, apalagi ini Garuda Select, itu sebenarnya fungsi kah itu dengan kita mengirimkan pemain-pemain ke luar negeri itu atau gimana sebenarnya? Ya mungkin beberapa hal mungkin ada yang berfungsi ya, tapi yang pikir secara keseluruhan nggak berhasil ya. Termasuk gagal ya. Kalau Garuda Select ini belum bisa kita nilai gagal atau enggak, karena ini kan periodenya panjang, usianya kan masih terlalu muda nih dibanding yang Baresi sama Primavera atau SAD Uruguay. Kan. Artinya lebih banyak sisi negatifnya daripada positifnya gitu. Kalau saya sih secara pribadi liga, pembinaan, grassroots itu segala macam itu dulu dibenahi. Gitu ya. Ya, itu dulu yang dibenahi karena itu dasar. Namanya dasar seperti rumah pondasi. Iya. Kalau pondasinya nggak bagus, setinggi apapun runtuh. Aku sih berpikirnya seperti itu kan. Bukan bilang produk itu gagal enggak, tapi lebih banyak hal negatifnya, lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Jadi liga-liga lokal, Asprof, yang gelar usia dini itu yang kompetisi panjang ya. Jangan yang seperti turnamen yang 3-4 pertandingan selesai. Yang panjang. Karena apa? Sepak bola itu direncanakan dengan baik. Iya. Gak ada tiba-tiba ya. Gak ada tiba-tiba Messi lahir seperti sekarang enggak. itu punya talenta di tangan pelatih yang tepat, di tangan klub yang tepat, berkompetisi dengan banyak segala macam. Dilihat talenta dari talent scouting dari Barcelona, dilihat dibawa ke Barcelona, masukkan akademi La Masia segala macam. Disuntik hormon, dikasih gizi segala macam ya. Akhirnya pemain terbaik dunia saat ini. Iya. Itu direncanakan, itu dicetak. Iya. Bukan disulap. Iya. Kalau Indonesia kan suka main sulap. Betul. Tiba-tiba jadi gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir lah, udah hampir setengah jam juga bercakap gitu. Harapan lain lah mungkin untuk sepak bola Indonesia. Selain tadi kita udah panjang, ini harapan seorang Doni FC Regar sendiri. Harapannya perbanyaklah kompetisi usia dini sampai berjenjang sampai ke dewasa, sampai ke senior, terus sarana prasarana, lapangan yang bagus, ya kan, banyak lapangan, banyak tempat latihan, asosiasi yang kompeten, gitu, ya kan, dari balik Askam, Askot, Asprov ataupun mungkin swasta termasuk kayak Utama Sini kan liga swasta jadinya kan, mandiri kan gitu kan, tanpa bantuan federasi, tapi bisa menggelar liga. Kalau bisa banyak seperti itu supaya sepak bola kita itu muaranya itu nanti akan jelas akan bagus. Itu harapannya. Itulah mungkin dongan-dongan pembicaraan kita. Nanti kalau kalian ada pengen nanya-nanya lagi, aku tahu kok rumah Ale ini. Mana tahu nanti ada pertanyaan tambahan silakan. Jadi intinya makasih banyak Ale, udah waktunya di sini, udah bandari ngopi juga ya. Ngopi emang biar kalian tahu. Ngeri. Kalau masuk ke Tapasia silahkan. Ya, itu juga. Jangan lupa kalian. Semua pelatihnya berlisensi. Siap. Lapangan bagus, sarananya bagus, standar operasionalnya jelas. Pokoknya
Utamasia mantap. Siap. Jadi kalian jangan salah berikan kesempatan kepada anak kita bermain. Nah, kalau bisa percayakan kepada Utamasia. Iya. Siap. Tambah kopi Le, satu. Oke lah, Le, makasih banyak, Le. Sukses terus buat Utamasia. Liganya kapan lagi, Le? Ini udah week ke pertama ya? Hari Sabtu ini tanggal 18 pekan kedua. Pekan kedua ya, week kedua. Jam 10. Ya, lanjutan pekan pertama U13. Siap. Jadi artinya bisa lapangannya di mana sih, Le? Lapangan Boca Junior titik kuning, Johor. Titik kuning, Johor yang masuk ke tentara. Iya, Apa? komplek tentara Komplek Arhanut. tentara. Jadi aman. Kereta nggak akan hilang. Iya. Yo, cari mati di dalam. Tapi untuk pelatih berapa orang sih, Le? Di Utamasia? Pelatih kita ada 9. 9. Semuanya berlisensi. Semua Ya, berlisensi. lisensi B, C, dan D. Ada juga kiper idola Londo. Ya, ada juga Mantan kiper PSMS mantan Medan. kiper PSMS Medan. Semuanya pelatih berlisensi. Siap. Jadi kalau untuk siswa sekarang berapa sih, Le? Siswa kurang lebih 70-80 saat ini. 70-80 ya. Ya, 70-80 saat ini. Keren. Jadi satu pelatih memegang kurang lebih 10 siswa. Jadi itu standar operasionalnya Utamasia. Dan satu lagi, ini bener nggak? Ini pepesan kosong nggak? Yang dibilang satu anak satu bola. Itu maksudnya kayak mana itu satu anak satu bola? Oh, di Utamasia kurasa satu anak bisa 2 bola. Banyak bola kita. Dan bola kita bagus-bagus. Iya, aku tengok mereknya agak sok keren. Puma, nanti KW nggak? Utamasia nilai ah. Kalau di tempat lain, kalau ininya kan standarnya kan 1 bola 1 anak. Iya. Kalau Utamasia itu 1 anak itu bisa 2 bola. Gitu Saking ya? banyaknya bola kita gitu. Karena anak-anak kan ke dalam mau main bola. Betul. Tapi harus banyak lah bolanya. Iya. Nah, itu dia. Siap. Jadi kalau Le sendiri boleh nanya, boleh jawab nggak deh? Boleh. Yang Le kira-kira pengen jadi ketua PSSI siapa sih? Siapa aja boleh. Siapa aja yang boleh. Yang penting berkompeten, Iya. punya visi yang bagus. Betul. Siapa aja boleh. Nah, ini terakhir. Le kan pemain pro nih. Dengan munculnya katanya kan di medsos Le nih ya. Ya. Orangnya itu aja tuh, eskonya nanti dia aja, tim suksesnya si Anu pun itu juga ya. Jadi jangan harapkan banyak. Gimana menurut Le? Ya kalau saya secara pribadi dari awal juga saya tidak terlalu berharap banyak sama federasi. Ya, dari berapa tahun yang lalu juga federasi juga seperti nggak memberikan hal-hal yang positif ya, membangun, mengembangkan segala macam. Jadi ya harapanku hanya itu. Semoga orang federasi dipimpin oleh orang-orang yang tepat. Amin. Itu aja, nggak ada terlalu berharap banyak. Ya syukur-syukur dapat orang yang tepat, Ya. punya program yang bagus, visi yang bagus. Mudah-mudahan sepak bola Indonesia bisa kembali ke arah yang lebih baik. Siap. Oke lah, itu aja dongan-dongan. Jadi kan hampir 30 menit nih kan. Itu aja mungkin percakapan kita dengan DFS Donep Siregar. Ya, bisa dikatakan tadi beliau sampaikan hal-hal yang diinginkan oleh beliau lah mungkin ya. Walaupun belum semua kayak unek-unek dikeluarkan, tapi intinya mudah-mudahan sepak bola kita bisa bagus dan Utamasia semakin jaya tentunya. Jangan lupa daftarkan anak Anda di Utamasia.